Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime Maste watashi wa Nopal desu. Saya dari kelas 13 TIA angkatan 44 SMKN 1 Cimahi. Di sini saya akan mempresentasikan 3 bab yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan daftar materi yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Yang pertama, bab 53 Naniga Hoshi desu ka, yang artinya menyatakan barang yang kita inginkan. Yang selanjutnya, bab 54 Tokei o moraimashita, menyatakan ungkapan memberi atau menerima. Yang ketiga, bab 55 Nanini naritai desu ka, yaitu artinya menyatakan pekerjaan yang dicita-citakan. Nah, dari yang pertama yaitu bab 53 Naniga Hoshi desu ka, yaitu menyatakan barang yang kita inginkan. Jadi di bab ini kita tuh kayak menyatakan atau mengungkapkan barang yang kita inginkan di masa depan. Contohnya kayak hadiah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kata yang digunakan di bab ini atau barang yang akan kita inginkan di masa depan. Yang pertama, komputer atau komputer. Yang kedua, DVD Purea atau DVD player. Yang ketiga, okane atau uang. Yang keempat, keita denwa atau telepon genggam. Yang kelima, stereo atau speaker. Nah, sebetulnya masih banyak juga dari list barang ini yang gak dicantumin. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pola kalimat. Nah, di sini itu menjelaskan pola kalimat dari kalimat menyatakan keinginan dari si pembicara itu sendiri. Nah, rumusnya itu keterangan benda, terus misalnya keterangan bendanya kamera. Nah, ditambahin ga hoshi desu. Nah, di sini ada contoh 1. Watashi ha kamera go hoshi desu. Artinya saya ingin kamera itu. Yang contoh 2, itu contoh percakapan. Si A berbicara naniga hoshi desu ka, artinya apa yang kamu inginkan. Si B menjawab kamera ga hoshi desu, artinya saya menginginkan kamera. Selanjutnya ada contoh 3, watashi ha stereo ga hoshi desu, yang artinya saya menginginkan speaker. Selanjutnya kita masuk ke bab 54. Di bab 54 ini kita akan membahas Tokei o moraimashita, atau artinya menyatakan ungkapan memberi ataupun menerima. Jadi di si bab ini kita akan menyatakan ungkapan seseorang yang akan memberi barang ataupun hal yang lainnya, dan bagaimana si penerima menanggapi pemberian barang tersebut. Langsung saja akan kita
bahas. Nah, di sini kata yang digunakan yaitu dua buah. Yang pertama udedokei yang artinya arloji, dan yang kedua hana yang artinya bunga. Nah, selanjutnya kita akan membahas ungkapan dari pemberi dan penerima. Jadi di sini pemberi itu bisa disebut dengan agemas atau agero, yaitu artinya pemberi. Nah, yang ungkapan yang disebut penerima yaitu moraimas atau morau yang artinya penerima. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat dari menyatakan ungkapan penerima dan pemberi. Yang pertama rumusnya keterangan benda dari pemberi, lalu dilanjut H, terus keterangan benda dari penerima, terus ni, lalu keterangan kata dari hadiahnya, lalu dilanjut dengan o agemesta. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan memberikan hadiah kepada seseorang. Partikel ni berfungsi untuk menunjukkan penerima. Nah, keterangan benda pemberi boleh diri sendiri maupun orang lain, sedangkan penerima tidak boleh diri sendiri. Nah, di sini ada contoh 1. Watashiha asani kaban o agemasta. Saya memberikan tas ke Asan. Lalu contoh kedua, watashiha andini odedokei o agemasta, yang artinya saya memberikan arloji ke Andin. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini mempunyai rumus penerima dilanjut dengan H, lalu pemberi dilanjut dengan ni, lalu hadiahnya, dan dilanjut dengan o agemasta. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan menerima hadiah kepada seseorang. Partikel ni berfungsi untuk menunjukkan pemberi. Penerima boleh diri sendiri maupun orang lain, sedangkan pemberi tidak boleh diri sendiri. Di sini ada 3 contoh kalimat dari ini. Yang contoh 1, watashiha asani CDO agemasta, yang artinya saya menerima hadiah CD player dari Asan. Yang contoh kedua, watashiha putrini hanao agemasta, yang artinya saya menerima bunga ini dari putri. Nah, yang ketiga, watashiha pepitani subon o agemasta, yang artinya saya menerima hadiah celana ini dari Pevita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 55 yaitu nanini naritai deska. Yang maksud dari bab ini yaitu menyatakan pekerjaan yang dicita-citakan di masa depan. Nah, di bab ini itu menjelaskan contoh-contoh, misalkan saya ingin menjadi apa di masa depan, ataupun bisa disebut ungkapan untuk menyatakan pekerjaan yang dicita-citakan.
Selanjutnya kita masuk ke kata yang digunakan. Di sini ada beberapa contoh pekerjaan yang dicita-citakan. Yang pertama, hisio, yang artinya sekretaris. Yang kedua, isi, yang artinya dokter. Yang ketiga, kasiu, yang artinya penyanyi. Yang keempat, shinpun kishi, itu yang artinya jurnalis. Yang kelima, sensiu, yang artinya atlet. Selanjutnya lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu yang pertama pilot suto, yang artinya pilot. Yang kedua moderu, yang artinya model. Yang ketiga gaido, yang artinya guide wisata. Yang keempat desainer, yaitu desainer pakaian. Yang kelima yaitu suicawa des, yaitu pramugari. Jadi di sini saya tampilkan 10 pekerjaan ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang ada di luar sana. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat menyatakan pekerjaan yang dicita-citakan. Nah, di sini ada rumus pekerjaan, lalu disambung dengan ni naritai des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan cita-cita atau pekerjaan yang akan ditekuni di masa yang akan datang. Nah, di sini ada 4 contoh kalimat pekerjaan yang dicita-citakan. Yang pertama, watashi ha sensei ni naritai desu, yang artinya saya bercita-cita ingin menjadi guru. Nah, yang kedua, watashi ha ishi ni naritai desu, yang artinya saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, contoh 3, watashi ha pilot suto ni naritai desu, yang artinya saya bercita-cita menjadi pilot. Yang keempat, watashi ha shinpun kishi ni naritai desu, yang artinya saya bercita-cita ingin menjadi jurnalis. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pembacaan huruf hiragana, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.